الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Yang sudah Mesari, karena 21 Jakarta Selatan pegang di Al-Inayah di Bedah, 2022 di Anur. Nah, 2023 harus pegang lagi, gitu. Ya, sehingga kemarin hari Jumat pagi kita sudah rapat koordinasi dengan semua biro, semua kasudin di Wali Kota. Jadi artinya apa? Dukungan penuh dari semua sektor ini luar biasa. Itu juga saya hanya menjembatani daripada Mas Ali untuk bisa mendapat banyak bantuan dari semua kasudin, pertamanannya, kebersihannya, uskesnya, ya, perpustakaannya, semua. Jadi kita Jakarta Selatan menjembatani, karena nggak mungkin Mas Ali langsung duduk minta kan, kadang-kadang nggak terpikir atau mungkin nggak enak atau mungkin nggak siap karena waktunya terus didesak oleh waktu persiapan. Nah, karena inilah kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik. Nah, hari ini adalah hari persiapan teknis terakhir, ya, karena temanya tahun ini adalah Masjid Ramah Anak dan Lingkungan. Nah, itu yang menjadi poin pokok. Ramah anak dan lingkungan, tidak hanya ramah anak aja. Oleh karena itu kemarin kita sudah sampaikan semua kekurangan di DKM Masjid pada forum Wali Kota. Mudah-mudahan sampai besok, nah, karena targetnya besok harus sudah 100% persiapan. Kemarin saya sudah sampaikan, karena kalau besok 100% itu Selasa udah steril, ya, udah steril. Kemarin tanggal 30 saya sudah memantau Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Saya tidak mengatakan bla bla bla, tapi saya pilih. Mas Ali pilih. Saya sudah lihat 2 masjid kita masih di atas jauh. Nah, tapi nggak tahu kalau di belakang layar tidak tahu ya, namanya juri. Kemudian sekarang kita masuk ke asumsi hari H. Nah, hari H. Hari H yang saya minta di MI Kebayoran Lama bersama dengan Ranting Grogol Utara harus memfasilitasi personil pengurus itu pagar betis dengan pakaian seragam yang setidaknya menggambarkan bahwa Kebayoran Lama ini kompak. Jadi pagar betis, karena apa? Tentu akan datang dari sana. Kemarin saya sudah minta kepada Pak Wali melalui Pak Asisten, temnya diberhentikan dulu. Yang tahu wilayah ini, temnya diberhentikan dulu di mana, kemudian nanti turun nunggu situ. Di situ sudah ada delman, karena Kebayoran Lama itu khas delman. 1 atau 2 delman saja cukup, karena nggak semuanya tem. Nah, ini biara kira-kira 10 menit lah perjalanan, nggak usah lama-lama, hanya sekedar sarapan. Masuk ke halaman, di situ udah disambut tertimpling, ya. Kalau Kebayoran Lama masih punya tertimpling, karena khasnya itu ketimbling yang
Nah, masuk ketua DPI Kebayoran Lama mana nanya capres. Padahal ketimpling itu memang makomnya Kebayoran Lama. Itu gudangnya ada di Masjid Al-Muyassirin. Saya lebih tahu. Ya. Itu nanti bagaimana ketua cabang mengkondisikan biar akomodasinya dipikirin sama ranting Kebayoran Lama Selatan itu. Kalau enggak yang timpling ke daerah situ. Biar masing-masing ranting itu ikut andil. Begitu masuk halaman, ya, turun. Nah ini penerimaan DKM di sini atau di ruang utama masjid. Nah ini yang perlu dipikirkan. Kalau di ruang utama masjid penerimaan tim berarti nanti presentasikan di sana. Tapi kalau di sini presentasinya penerimaannya di sini. Nah, kemudian yang perlu disiapkan lagi, kalau masuk ke ruang utama masjid penerimaan di sana, berarti depan itu tim rombongan DKI. Nanti Soebul Baik didampingi Jakarta Selatan itu sebelah mihrab. Kemudian disiapkan layar, ada layar untuk presentasi. Nah, perlu dicatat, kemarin saya sudah minta untuk dibuatkan spanduk dua, satu selamat datang, satu spanduk lomba bina Mas Haji. Itu sudah disanggupi sama Kesra. Nah, jadi DKM hanya menyampaikan filenya, bentuknya begini, maunya kayak apa gitu. Kemarin saya sudah kasih Ustaz masukin itu biar diisi. Jadi supaya DKM nggak terlalu banyak beban. Dan itu Selasa harus sudah jadi. Selasa jadi. Nah nanti pemasangannya nanti teman-teman dari DKM. Nah setelah itu susunan acara kemarin juga saya sudah share, MC-nya dari DKM. MC-nya simpel itu, ya. DKM paling saya minta kepada ketua cabang Kebayoran Lama, tolong siapin koriknya untuk pembukaannya supaya kelihatan khas bahwa Kebayoran Lama dan Jakarta Satu nggak lepas dari agama Quran. Nah, apalagi sini kan ada syukur-syukur dari sini sudah ada. Ini jadi benar nanti berasa banget peranan cabang itu. Ini kan masjid ini kan di bawah pembinaan cabang. Jadi peranan cabang maksimal kelihatan di situ. Jangan takut, wah gak ada dana, bisa dibicarakan gitu. Ya, yang lebih berat DKM yang babak belur kan. Gitu. Setelah itu, nah, saya minta nanti dari DKM yang lain dibantu teman-teman dari Jakarta Selatan itu menyajikan konsumsi snack. Nah, snack ini sudah dipersiapkan sama Basnas Selatan. Jadi saya berusaha bagaimana lah cara saya. Termasuk nanti makan siang. Makan siang ini setelah selesai. Nah, kemarin saya udah dapat informasi dari Pak Kesra, Pak Habib, nggak pantas lah kalau makan siangnya pakai box, jadi plasma. Itu juga tanggung jawabnya Basnas Selatan.
Itu. Kemudian setelah itu acara selesai, bla 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 bla, terakhir nanti presentasi. Presentasi ini berapa menit? 10 menit, 15 menit, 20 menit. Setelah presentasi selesai, barulah itu pembagian tempat untuk penilaian. Nah, begini. Untuk idaroh di ruang sekretariat, siapa tuh ruang idarohnya? Kemudian di sini masih ruang riayah yang banyak program-programnya, ya, banyak kegiatannya nanti di sini. Nah, satu lagi imarohnya mungkin di ruang rapat, kan ruang sekretariat sama ruang rapat beda ya. Nah, jadi 3 ruang. Jadi nanti setelah acara penyambutan selesai, presentasi selesai, baru dipersilahkan, ini yang sini dipersilahkan tim juri idaroh imaroh riayah untuk menempati atau memasuki ruangan penilaian idaroh imaroh riayah. Nah, itu udah ditambal ini di kaca, ditambalin ruang idaroh, ruang yang lain nggak boleh masuk, nggak ikut, hanya tim jurinya itu hanya dua berarti 6, ya, 2 berarti 6, 2 berarti 6. Nah, ada satu juri, ketua dewan jurinya nggak ikut masuk nih. Nah, ini nanti bagian saya untuk ngelus-ngelus punggungnya dulu biar nggak ngerecokin. Nah, ini diperkirakan makan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ini dipersiapkan timnya dari DKM nih. Tim idaroh siapa yang akan menjawab, menjelaskan semuanya. Udah jelasin semuanya, selesai baru kunjungan. Nah, kunjungan ini tolong dari DKM diperkuat nanti dokumentasi, misalnya dipoto. Kenapa? Itu nanti jadi barang bukti kita kalau di belakang hari, kok saya nggak tahu kalau ada punya rumah tapis. Nah, makanya ini buktinya Anda memasuki ruangan ini ada fotonya gitu. Ini penting. Ya, kayak lomba MTQ nih, MTQ. Udah tampil segala macam. Kebetulan yang tampil itu nggak bagus. MTQ nih. Nah, dewan juri pas lagi ngantuk, selesai, dewan juri baru selesai ngantuknya, melek lagi, nah, langsung bikin bagus. Ternyata juara MTQ dia. Itu bisa terjadi, dan itu terjadi. Dan itu pengalaman juga di kebayaran lama juga. Gitu. Nah, ini tolong, makanya perlu di semua juri di dokumentasi. Nah, saya minta tim dari selatan terus mendampingi. Jadi ketika ada penilaian idaroh jangan di luar, dampingi itu bagi satu-satu untuk menyaksikan itu seperti apa, ya, walaupun nggak ikut menjawab ya, tapi mendampingi, perlu didampingi. Seperti ketika di Anor, dan juga saya suruh dampingi, boleh dampingi, karena kalau kita nggak dampingin itu juri kasakusuk itu harus ada pendampingan. Terus selesai diperkirakan kalau jurinya udah paham,
bisa menguasai semua. Itu selesai diperkirakan jam 11 selesai. Selang balamannya setengah 12, baru disuruh makan siang. Nah, setelah makan siang tidak ada lagi seremonial penutupan, nggak ada. Udah itu aja selesai, paling hanya pamitan selesai. Kira-kira itu. Jadi DKM tinggal mau mengarahkan pertama kali kunjungan ruang mana supaya enggak yang dia mengatakan diajak ke sana, yang dia ngajak tidak sangat terjadi begitu. Ya, ini kunjungan pertama kemana nih? Spesialisasi apa ini? Nah, ya supaya benar-benar nanti juri itu tahu, oh ini benar-benar terkonsep, tidak gerabak-gerubuk gitu ya, asal jadi aja. Karena kemarin itu gini, kemarin yang di Jakarta Pusat nih, ini si A ngajak jurinya ke sono, yang si B ke sono, tabrakan. Saya ketawa aja ya. Nah, saya ini memantau dari kejauhan aja, dari nggak deket-deket. Tapi kebetulan banyak teman-teman yang tahu, tidak apa. Kita dapat tanggal 4 hari Rabu itu hari terakhir. Karena besok Jakarta Timur, kemudian Selasa Jakarta Utara, Selatan hari Rabu. Itu. Nah, kemudian baru hari Sabtunya Pulau Seribu, karena Pulau Seribu kan nggak sedap standby kapalnya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan jadwal kapal Pulau Seribu. Ya kalau Pulau Seribu kan udah kita hanya asal bahagia. Itu kira-kira. Besok saya juga akan coba ke timur, ya kan? Kalau utara saya udah lihat, itu dia memang ketat banget, seleksinya ketat. Teman-teman di MI Selatan dan cabang Muranti Kebayoran itu setidaknya jam 7 itu boleh datang, karena betul memang penilaian jam 9, acara dimulai jam 9. Mereka datang kan nggak jam 9. Ada yang jam 7 datang, ada yang jam 8 datang, kan gitu. Nah ini skenario supaya betul-betul rapi. Artinya ini hajat besar Kebayoran Lama. Jadi Kebayoran Lama juga harus maksimal nih. Ya, kemarin sudah saya sampaikan sama Ustaz Saiful, ya, harus berbicara lah. Kebayoran Lama harus kelihatan lah. Itu, ya, kelihatan. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar dan Allah ridho sehingga Masjid Al-Ihsan terpilih dan ditentukan oleh Allah menjadi yang terbaik sekali. Satu hal yang saya ingin dapetin, ya, spesialis Al-Ihsan yang istilahnya buat nendang, apakah itu tahwisnya atau rumah transitnya atau kamar kelincinya atau kolam renangnya atau bla 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 lainnya. Nah, tolong sampaikan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.